tidak syarat. 3. Munafik, yaitu iman menurut ilmu tauhid. Dengan Allah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah penjelasan. 1. Mu'min salih disebut imam menurut istilah ilmu tauhid dan menurut agama syar'an dan syari'iyan. 2. Mu'min jahil, yaitu iman menurut hukum agama tapi tidak sah menurut istilah ilmu tauhid, yaitu syari'iyan, tidak syarat. 3. Munafik, yaitu iman menurut ilmu tauhid tapi tidak iman menurut hukum agama, yaitu syar'an, tidak syari'iyan. 4. Kafir, yaitu tidak iman menurut ilmu tauhid juga tidak iman menurut hukum agama, tidak syar'an dan tidak syari'iyan. Yes. Melanjutkan materi miniatur tauhid. Lebih kepada penajaman pemahaman atas makna tauhid dilihat dari kaidah-kaidah atau ta'rif. Ada 3 komunitas atau 3 kelompok, 3 perspektif yang melihat secara telanjang dari asal suku kata. Tauhid itu akan berbicara persoalan satu, perspektif kedua, tauhid adalah ilmu yang akan membuka pengetahuan manusia tentang adanya zat al-ahad melalui argumen yang pasti. Ketiga, perspektif perintah yang mengikat dari Allah dan Rasul. Dengan mengetahui dan menemukan adanya zat pencipta, diperintahkan untuk seluruh yang dilakukan zahir batin oleh manusia bersandar karena zat yang tunggal, dan ketunggalannya tidak disertai musyrik, baik tunggal dalam zat, tunggal dalam sifat, tunggal dalam pekerjaan. Itu yang disuguhkan kehidupan. Karena ada 2 perspektif ilmu dan perintah dari Allah, maka hasil dari definisi tadi akan lahir yang mengkaji ilmu tauhid berhasil secara keilmuan. Dia mengetahui adanya zat pencipta dengan argumen yang kuat. Dari perspektif Allah dan Rasul, maka lahir seorang yang menunggalkan segala perilaku ibadahnya karena bertuhan kepada Allah dan dia tidak bermusyrik kepada Allah. Lalu
dari dua hasil muncul 4. Pertama, bisa terjadi tahu ilmu tauhid berbarengan dengan bertauhid. 2, bisa tahu ilmu tauhid tidak bertauhid. 3, bisa tidak tahu ilmu tauhid tapi bertauhid. Yang keempat, tidak tahu ilmu tauhid dan tidak bertauhid. Nah, di sini kita masih diajak dalam ilmu tentang hal itu. Pertama ada mukmin salim. Iman menurut istilah ilmu tauhid dan menurut perintah agama. Secara ilmu tauhid berarti dia sudah menemukan adanya zat Maha Tunggal dengan argumen yang kuat. Juga dia mengikuti perintah untuk bertuhan kepada Allah dan tidak bermusyrik kepada Allah. 2, mukmin jahil. Sebagai penjelasan, iman kepada Allah, dia sama sekali tidak paham, tidak mengerti untuk cara menemukan wajib adanya zat tunggal, apalagi dengan argumen-argumen yang pasti. Tetapi dia sudah siap patuh taat bertuhan kepada Allah, menunggalkan seluruh aktivitas kepada zat tunggal. Itu yang disebut mukmin jahil atau syar'iyan tidak syar'an. Ini ada istilah baru lagi, syar'i syar'an. Kemudian kita lanjut dulu. 3, munafik. Jadi ada mukmin salim, ada mukmin jahil, lalu kemudian ada munafik. Munafik dia terbuka pasti dan tunggal itu ada dengan argumen yang kuat, tetapi dia menolak untuk bertuhan kepada zat tunggal. Kemudian ini termasuk syar'an tidak syar'i atau tidak syar'iyan. 4, namanya kafir. Tidak iman menurut ilmu tauhid, juga tidak iman menurut hukum agama, atau lebih disebut dia tidak syar'an dan tidak syar'iyan. Kalau istilah syar'an adalah keputusan, kalau syar'i adalah yang memutuskan. Ya, jadi kalau syar'an adalah keputusan-keputusannya, kalau syar'i adalah yang memutuskan. Jadi kalau syar'an sama saja dengan ilmu tauhid, tapi kalau syar'i adalah yang menggelar perintah, yaitu Allah dan Rasul. Kalau ada istilah di sini mukmin salim syar'an, tapi syar'an dan syar'iyan, berarti dia mengetahui secara keilmuan adanya zat tunggal. Syar'iyan sekaligus dia menerima
bertuhan kepada Allah yang ahad dan tidak musyrik. Kalau yang kedua yang disebut di sini mungkin jahil, syariat tidak syar'an. Secara logika keilmuan dia percaya adanya dan tunggal, tetapi secara syar'i dia tidak menerima bertuhan, menolak perintah. Yang ketiga, munafik. Di sini disebut syar'an, tidak syar'iyan. Artinya kalau munafik secara mengetahui dan sudah itu namanya kafir, tidak syar'an dan tidak syar'i. Di tambahan juga ada istilah syar'an adalah syar'i. Syar'an itu adalah apa? Keilmuan, ya, atau keputusan. Kalau syar'i atau syarian itu yang memutuskan. Kalau syar'i adalah bunyi sebuah ilmu, kalau syarian atau syar'an itu adalah perintah dari Allah dan Rasul. Maka kalau kita runut ke belakang, definisi tauhid secara ilmu, maka yang menerima ilmu itu dia sudah benar secara syar'an. Kalau dia sesuai dengan definisi syar'i ifradul ma'bud, berarti dia sudah menerima secara syar'inya. Kenapa? Karena ini bahasa yang melekat pada tauhid. Jadi istilah-istilah yang melekat pada ajaran tauhid tentang Islam dan tentang perintah, tentang aturan dan tentang perintah atas aturan itu. Terus baca. A. Termasuk kepada kelompok yang bertauhid atau mukmin adalah satu, orang yang berilmu tauhid dan mengkhususkan ibadahnya kepada Allah dan hatinya tidak membenarkan adanya Tuhan yang lain selain Allah, disebut mukmin salih. Dua, orang yang mengkhususkan ibadahnya kepada Allah secara kebetulan dan tidak membenarkan adanya Tuhan yang lain selain Allah, dia berdosa karena dia tidak mempelajari ilmu tauhid. B. Yang termasuk kepada kelompok yang tidak bertauhid atau kafir adalah satu, orang yang berilmu tauhid tapi tidak mengkhususkan ibadahnya kepada Allah, disebut kafir musyrik. Dua, orang yang mengkhususkan ibadahnya kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya membenarkan adanya Tuhan yang lain selain Allah, disebut kafir musyrik. Tiga, orang yang beribadah kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah, disebut munafik. Ya. Allah memerintahkan dalam tauhid atau definisi tauhid versi syar'an ifradul ma'bud bil ibadah. Belajar tauhid untuk menghasilkan pribadi yang menyandarkan, yang bertuhan, yang menyembah kepada dan yang ahad, baik datang sifatan wa'afalan. Ifradul ma'bud bil ibadah ma'tiqadu wahdatihi
wa tasdiqi bihadatan wa sifatan wa af'al. Bahwa keputusan daripada atau keturunan daripada definisi ifradul ma'bud bil ibadah, faktanya adalah manusia yang melaksanakan perintah bertuhan kepada zat yang tunggal dalam zat sifat dan af'al. Karena dia telah melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka disebut mukmin. Dan apabila dalam belajar tauhid tidak sampai kepada ifradul ma'bud bil ibadah, bagaimanapun itu tidak termasuk mukmin. Hanya yang ifradul ma'bud bil ibadah yang termasuk kepada kategori seorang mukmin. Tanpa ifradul ma'bud bil ibadah, maka tidak termasuk orang yang beriman. Sementara hasil daripada belajar tauhid berdasarkan referensi definisi tauhid menghasilkan 4 kelompok. Maka pertanyaannya, mana dari kelompok-kelompok itu yang termasuk mukmin dan mana yang tidak termasuk mukmin? Yang termasuk kepada kelompok yang bertauhid atau mukmin, yang termasuk kepada kelompok mukmin. Pertama, orang yang berilmu tauhid Nah itu termasuk kepada kategori kafir. Di mana salahnya? Salahnya tidak ifradul ma'bud, tidak hanya kepada zat tunggal dia beribadah, ternyata kepada yang lain pun dia beribadah, gagal, maka dia termasuk kafir musyrik. Kenapa disebut musyrik? Karena mempersekutukan yang lain kepada Allah, karena menyamakan derajat yang lain dengan derajat Allah. 2, orang yang ifradul ma'bud, menunggalkan segala sesuatu kepada zat tunggal, lalu kemudian dia juga menguasai paham bahwa zat tunggal itu ada, lalu dia menolak hatinya, tetapi hatinya membenarkan adanya Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau tadi
menyembah kepada Allah juga menyembah kepada yang lain, kalau ini menyembah hanya kepada Allah tetapi membenarkan adanya Tuhan, ada ulama dari Islam nyembah ke Allah hari gitu kapan pangeran teh aya Allah muktah urang eta pangeranana, aya Yesus taeta mah pangeranana ieu Nasrani, aya Buddha taeta mah pangeranna Hindu, anu urang mah moal pangeran kadinya ulah pangeran ka Yesus ulah sok sanajan eta pangeran oge ulah pangeran ka Yesus, sok sanajan nya Buddha eta pangeran ulah pangeran kadinya ka Allah we. Nah, itu kesalahan. Walaupun dia tidak menyembah yang lain, hanya menyembah kepada Allah, tetapi memperlakukan sama dengan Allah. Buddha adalah Tuhan, memperlakukan sama dengan Allah. Apa? Musa adalah apa? Isa adalah apa? Tuhan. Nah, ini termasuk orang kafir. Jadi ada yang bertuhan, menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada yang lain. Kedua, ada yang bertuhan hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain, tetapi menyatakan yang lain sebagai Tuhan. Sama, dia adalah kategori kafir. Sama-sama musyrik. Jadi musyrik itu ada dua. Ada musyrik sama menyembah Allah dengan menyembah yang lain. Dua, tetap musyrik menyembah hanya kepada Allah tetapi mengakui yang lain adalah Tuhan, walaupun tidak menyembah yang lain, tetap kategori apa? Musyrik. Kenapa yang dilanggar? Ma'atiqadin. Yang dilanggar adalah mengiktikadkannya. Kalau geraknya ifradul ma'bud bil ibadah, kalau ifradul ma'bud bil ibadah gagal kepada Allah menyembah, kesalin Allah menyembah. Kalau ma'atiqadi wahdati adalah menyembah hanya ifradul ma'budnya benar kepada Allah, tetapi ma'atiqadi wahdatihinya yang gagal. Jadi yang gagal itu dua kategori. Pertama ada ifradul ma'bud. Yang kedua gagal ma'atiqadi wahdati. Apa kegagalan ifradul ma'bud? Kegagalan ifradul ma'bud itu apa? Saya yakin kita duduk di sini sudah mendapat pahala, tapi boleh dong mengikuti pikirannya. Walaupun gak semua, ada sebagian yang niat ingin mengerti gitu. Apa kegagalan ifradul ma'bud dan apa kegagalan ma'atiqadi wahdati? Ada yang bisa? Ternyata bukan tidak bisa, tapi malu. Kenapa malu? Karena saya takut disangka bodoh. Kenapa takut disangka bodoh? Karena saya ingin tampil pintar, ya sombong. Jadi padahal ini hal yang penting. Coba di mana gagal nih ifradul ma'bud? Silakan. Karena membenarkan Tuhan selain Allah. Gagal ifradul ma'bud, menyembah kepada Allah dan menyembah selain Allah. Mana gagal ma'atiqadi wahdati? Dikarenakan membenarkan Tuhan selain Allah. Beribadah benar kepada siapa?
Allah tidak beribadah kepada selain, tetapi membenarkan selain Allah itu adalah Tuhan yang sama, yang sederajat. Bagus, terima kasih. Ada satu di antara ribuan satu budaya mengikuti ilmu ini. Makanya termasuk musyrik orang yang bernyembah kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah. Termasuk kategori musyrik yang hanya menyembah kepada Allah tapi membenarkan yang lain sebagai Tuhan. Kegagalan dalam ifradul ma'bud adalah tidak hanya kepada Allah menyembah, tetapi kepada yang lain juga menyembah. Sholat, dinas, maghrib, isya, subuh, tapi ayat penguasa hutan, bina gunung, EKG, kedah, dilaluhan, kedah disembah. Setiap malam Jumat bawa tumpeng ditenun di dahan batu sebagai bukti persembahan. Nah itu nyembah ke Allah, lohor sholat, asal sholat, kambing sholat, karena batunya memberikan persembahan baktian. Gagal di mana? Ifradul ma'bud gagal dalam kategori. Ifradul itu adalah menunggalkan. Ifradul ma'bud meninggalkan peribadahan, menunggalkan persembah baktian hanya kepada zat tunggal, bukan kepada yang lain. Itu seharusnya. Tapi faktanya apa? Faktanya dia meninggalkan menyembah kepada Allah dan juga menyembah yang lain, musyrik. Ma'tiqadi wahdati. Kalau ifradul ma'bud sudah benar, dia hanya menyembah Allah, tidak menyembah gunung, tidak menyembah yang lain, tetapi dia gagal menunggalkan itikat keihadiahan Allah dan tanpa sifatan Allah. Berarti dia hanya menyembah Allah tapi membenarkan yang lain sebagai Tuhan yang sama dengan Allah. Musyrik itu tidak boleh. Yang ketiga, termasuk kategori kafir, orang yang beribadah kepada Allah serta berilmu tauhid, tetapi hatinya tidak mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu tegas. Secara ilmu tauhid sukses besar, tetapi dia gagal. Di mana gagalnya? Dia tidak ifradul ma'bud, tidak menunggalkan perilakunya kepada yang tunggal. Maka termasuk kepada kelompok kafir. Kok tadi yang termasuk pada muslim ada 2, di atas juga ada 4 kategori. Kenapa yang termasuk mukmin ada 2, yang kafir ada 3? Ibadah ya. Terus baca 2. Maudhu atau sasaran atau pokok bahasa. Pokok bahasa dalam ilmu tauhid adalah a.
barang mungkin wujud. Mudah-mudahan tidak samar, tidak ragu apa yang akan kita pelajari secara definisi sudah terpotret, sudah tergambar. Inilah tauhid yang akan kita pelajari berdasarkan definisi atau takrif daripada tauhid. Sekarang perspektif atau minimal belum kita lebih jauh mengkaji tauhid, kita sedikit ingin tahu dalam sisi bahasa, pokok bahasan atau maudhu atau sasaran. Kalau tadi adalah sebuah ilmu yang akan membuka manusia tentang wajib adanya zat yang tunggal. Nah, sekarang adalah pertanyaan, apa saja sih yang di dalamnya harus ditemukan? Apa saja sih yang akan dibahas? Nah, itu sasaran. Kalau astronomi itu ilmu yang mengurus apa ya? Apa saja dalam astronomi itu yang akan dipahami, yang akan dibahas? Oh, astronomi itu akan mengetahui apa yang ada dalam bumi. Nah, itu salah. Astronomi itu kita akan berbicara, akan membahas, akan memproyeksi tentang bintang, tentang tata surya, tentang bulan, tentang atmosfer. Nah, itu sudah bisa dengar. Kalau biologi, ilmu kemana arahnya biologi? Kalau biologi itu kita akan memahami tentang apa yang ada dalam kandungan bumi, tentang batu-batuan, tentang hak larva, tentang gaya gravitasi bumi, tentang lempengan-lempengan bumi. Oh, itu ya, iya itu. Jadi begitu mendengar astronomi, oh luar angkasa, biologi, oh di dalam bumi. Kalau bidan, apa ya bidan? Ya, bidan itu hanya berbicara persoalan kandungan, berbicara tentang lahir. Oh jelas, cepat gitu. Nah, itu sasaran mau itu. Kalau matematika apa? Oh iya, tentang ukur-mengukur, tentang logika-logika angka, tentang angka dan non angka, tentang apa false dan itu tentang itulah. Oh, kalau sejarah yang berbicara tentang masa-masa arkeologi apa? Nah, beda lagi ya. Nah, demikian tauhid, sasaran tauhid itu apa sih? Kita capek, lelah, ngantuk, pegal, harus belajar tauhid. Kira-kira apa yang akan disasar oleh tauhid itu? Bahkan pokok bahasa
pembahasan dalam ilmu tauhid adalah tentang 3 hal. 1. Tentang zat Allah. 2. Tentang zat Rasul. 3. Tentang keberadaan barang mungkinul wujud. Ini yang akan dibahas tidak banyak dalam tauhid ini. Ilmu yang berbicara tentang angka ahad yang bisa menemukan wajib adanya zat yang ahad. Apa yang disasarnya? 3. Tentang Allah. 2. Tentang Rasul. Yang ketiga selain Allah dan Rasul, yaitu yang disebut mungkinul wujud. Kenapa harus membahas zat Allah? Kenapa harus membahas Allah? Apakah Allah harus dibahas? Bukan akan membahas tentang Allah, tetapi akan meluruskan perspektif kita terhadap zat Allah. Kita tidak akan berubah-ubah Allah. Kita tidak akan menjustifikasi Allah. Kita tidak akan menghukumi Allah. Nah, itu maka dibahas. Kita akan meluruskan sudut pandang yang benar kita terhadap zat Allah. Kenapa? Karena itu kan ma'asyad ma'atiqadi wahdati dzatan wa sifatan wa af'alan. Harus tegas tentang satunya dan Allah, harus tegas. Jangan terjadi sebuah kepastian keyakinan lalu kemudian tidak sesuai dengan sebenarnya. Kan sudah jelas di dalam pemahaman ma'rifat, muwafiqun lil waqi'ah, harus sesuai dengan buktinya. Kenapa? Karena Allahu ahad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Ahadnya Allah, bukan ahadnya selain Allah. Bagaimana kita akan tahu ahad lam yakun lahu kufuwan ahad? Kalau tidak belajar tentang ilmu tauhid, karena hanya tauhidlah yang berbicara tentang membuka kepastian mana ahad Allah dan mana lam yakun lahu kufuwan ahad. Makanya penting, karena tidak jelas Allahu ahad kalau masih musyrik, masih salah, lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu yang tinggi, besar, tidak mustahil. Ada orang yang membayangkan seperti itu. Allah itu yang duduk di singgasana, yang berada di arasnya Allah. Tidak mustahil ada pemikiran seperti itu. Allah itu yang berada di dalam diri kita. Banyak yang mengintikankan Allah seperti itu. Hadiah Allah yang tidak akan menyerupai ahad-ahad yang lain kalau tidak mengkaji ilmu tauhid. Maka tauhid
secara spesifikasi akan menggunjingkan tentang dan Allah. Demikian juga berbicara tentang utusan-utusan Allah. Kalau saja pengantar kebenaran tidak benar, kalau saja pengantar keadilan tidak adil, maka semua pengikut-pengikutnya adalah salah semua. Sementara tegas Allah menyampaikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah tegas bahwa terdapat pada utusan Allah uswatun hasanah. Hanya Rasul yang bisa terlihat dengan mata manusia, hanya basariah Rasul yang bisa terdengar oleh telinga kita, dan dialah sebagai ketegasan kebenaran ilahiyah. Oh banyak yang bisa membumi hanguskan. Mana? Itu kan ketika Yahudi semua tahu bahwa akan ada Nabi akhir zaman bernama Ahmad, bernama Muhammad, semua siap-siap untuk menerima kehadiran Nabi akhir zaman. Lalu apa? Ada kelompok manusia yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna. Mereka mendengar, tetapi mendengar bukan untuk mengikuti, tetapi justru untuk berhadap-hadapan. Rambut Rasul yang hitam dibuat oleh mereka, dicatat menjadi kekuning-kuningan. Mata Rasul yang begitu coklat penuh dengan keindahan, mereka ganti dengan kebiru-biruan. Yasma'una kalam Allah. Artinya apa? Artinya akan banyak orang manipulisasi terhadap kerasulan. Maka wajib tauhid pandang datang untuk bahwa kebenaran para Rasul itu mutlak. Kebenaran Rasul itu adalah absolut. Untuk tahu keabsolutan kebenaran Rasul, ilmunya adalah tauhid. Karena persoalan yang sangat luar biasa Allah gadaikan fattabi'uni. Cukup mengikuti Rasul, aku jamin lulu pada benar. Maka muncul orang yang mengaku Rasul, sampai Rasul khataman nabiyyin pun ada pengakuan Rasul di kita. Bahwa di Bandung ada Rasul, di Garut ada Rasul. Makanya kita harus belajar ilmu tauhid. Kita tidak bisa menjualkan mereka. Toh mereka banyak pengikutnya. Yang mengaku Rasul di Sumedang ada pengikutnya banyak loh. Yang mengaku Rasul di Bogor banyak pengikutnya, sangat rentan sekali. Tapi belajar ilmu tauhid dijamin karena kita akan berbicara tentang kebenaran Rasul.
Kemudian yang ketiga, apa yang akan dibahas, pokok pembahasan dalam tauhid itu adalah namun cekkan barang mungkin wujud. Tidak cukup berbicara tentang ahadiyah dan Allah. Juga tidak cukup kita tahu tentang Rasul Allah. Tapi tauhid juga menjaga tentang selain dan Allah, selain Rasul. Karena apa? Karena jangan kemudian nanti ada sebuah pengertian yang menggagalkan lam yakun lahu kufuwan ahad. Oh, jadi ya itu yang akan kita bahas. Apa yang akan kita bahas dalam arkeologi tentang apa barang-barang sejarah yang ada di dalam perut bumi. Apa saja yang dibahas oleh ilmu astronomi tentang angkasa, tentang bintang, matahari, bulan. Apa yang akan dibahas oleh ilmu geologi tentang lempengan, tentang gunung meletus. Apa yang dibahas dengan tauhid? Ya tentang zat Allah, tentang zat Rasul, dan tentang mungkinul wujud. Kenapa bahasanya kok mungkinul wujud? Kalau mungkin itu berada dalam dua sisi, antara sisi yes dan sisi no. Yes or no, ya atau tidak. Itu kan namanya mungkin. Mungkin. Karena apa? Karena Allah dan Rasul yang pasti. Selain Allah dan Rasul bukan sesuatu yang pasti. Secara hakiki. Karena yang memastikan itu kan banyak, ada akal, ada adat. Tetapi secara hakikat akal tidak ada yang pasti. Hanya satu yang pasti adalah Allah. Selain Allah tidak pasti, maka namanya mungkinul wujud. Jadi akan berbicara tentang zat Allah yang pasti, tentang wahdah ahadiyah, akan berbicara tentang Rasul yang menjamin kebenarannya, dan akan berbicara sesuatu yang ya tidak bisa dipastikan adanya, boleh ada, boleh tidak ada. Saya merasa ini apa ada ilmu yang sehebat tahu? Nggak ada, luar biasa. Yang kita bahas tentang Allah, bukan membahas Allahnya, tetapi jangan sampai salah kita menerjemahkan. Karena Allah sudah disampaikan, ahad lam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Kita membuka tentang ilahiyah. Juga kita akan membuka tentang apa? Rasul dan mungkin wujud. Binfa'na bima lamtana Rabbi
La